Gila ya guys, itu orang yang ngancem-ngancem saya. Bilangnya apa tahu nggak? Saya mau dibikin sakit katanya. Saran saya sih, kalaupun ada serangan buzzer apa dan lain sebagainya, proses hukum saja, dilaporkan saja. Negara ini kan negara hukum. Amit deh, ada orang kayak begitu. Siapapun kamu ya, silahkan kamu mau mengintimidasi saya. Mau melalui WA, mau melalui apapun itu. Saya nggak takut. Insya Allah, semua dilindungi oleh Tuhanku. Kabar kurang mengenakan lagi-lagi harus datang, meramaikan drama dunia maya tanah air. Kali ini, kabar itu datang dari Dr. Lita Dading, seorang psikolog yang kerap kali vokal, memberikan komentar dan analisa dengan dasar kacamata ilmu psikologi terkait berbagai kejadian dan fenomena yang ramai di masyarakat. Dan dalam unggahannya belum lama ini, Lita Dading tiba-tiba saja meluapkan emosi dengan berapi-api. Tentunya, hal itu bukanlah tanpa alasan yang kuat. Pasalnya, ia merasa diserbu serangan intimidasi yang entah dari mana datangnya. Merasa tak puas dengan meluapkan isi hati saja, Lita Dading bahkan sampai memandai akun media sosial milik Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Mulan Jamila. Yang menjadi sorotan, diketahui pula jika baru-baru ini, Lita Dading memang sedang terlibat kemelut hukum dengan musisi sekaligus politikus Ahmad Dhani. Lantas mungkinkah semua ini masih memiliki keterkaitan satu sama lain? Gila ya guys, itu orang yang ngancem-ngancem saya. Bilangnya apa tahu nggak? Saya mau dibikin sakit katanya. Lillahi ta'ala, saya percaya sama Tuhan. Saya beragama, ingat ya kalian yang mengancam saya. Mau apapun kamu berbuat busuk atas suruhan siapamu itu, ya, yang membayar kamu, atau memang niat kamu sendiri yang melakukan itu, silakan. Saya hanya tahu dan saya hanya percaya kepada Tuhanku, ya. Mau bilang saya bagaimana kek, mengancam apa kek, terserah. Nih, daripada gue pusing-pusing ya, ngomongin masalah buzzer yang gila itu, mendingan gue makan coklat. Siapapun kamu ya, silahkan kamu mau mengintimidasi saya. Mau melalui WA, mau melalui apapun itu. Saya nggak takut. Insya Allah, semua dilindungi oleh Tuhanku. Saran saya sih, kalaupun ada serangan buzzer apa dan lain sebagainya, proses hukum saja, dilaporkan saja. Negara ini kan negara hukum. Semua diatur, semua dilindungi oleh hukum. Warga negara tanpa melihat kedudukan dan latar belakang, ketika kemudian merasa tidak aman, silakan laporkan. Percuma kalau kita hanya curhat ke media sosial, ya. Waduh, ada yang menyerang saya, jangan. Dicontoh Mas Dhani, ketika ada yang kemudian merasa bahwa ini mengganggu keamanan anaknya, ya, mengganggu psikologis anaknya dan lain sebagainya, maka proses hukum, bukan kemudian melakukan tindakan sendiri, tapi kita percayakan pada polisi. Silahkan laporkan saja kalau dirasa bahwa itu menyakiti ataupun dianggap mengintimidasi, ya, dan sudah melanggar hukum. Laporkan saja, tinggal laporkan ke polisi. Saran saya. Sementara itu, perkara hukum yang melibatkan psikolog Dr. Lita Dading dan Ahmad Dhani memang masih berjalan sampai detik ini. Meski sempat terkubur dalam memori, proses pemeriksaan nyatanya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Di mana pihak Lita Dading sendiri sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Lantas benarkah proses pendalaman perkara Lita Dading dan Ahmad Dhani sebentar lagi akan menyentuh tahap pemeriksaan saksi-saksi ahli? Serta seperti apakah penjelasan kuasa hukum kedua belah pihak terhadap polemik hukum yang masih berjalan ini? Ya, update-nya, proses hukumnya terus berjalan, ya. Kemarin kan terakhir setelah dipanggil satu kali, terus kemudian kedua kali baru
datang dimintai klarifikasi saudari LG kan, bagus, dan mungkin selanjutnya akan terus berproses. Sesuai yang kita sampaikan di media nasional, media lokal, atau di teman-teman wartawan, di publik, kami mengatakan klien saya akan tunduk dan taat pada proses hukum. Jadi ada panggilan, kami datangi. Jadi tenang aja, kalaupun ada mungkin nama abang saya itu PH pelapor, PH atau pengacaranya pelapor yang mengatakan kabur-kaburan, ini datang. Jadi panggilan proses hukumnya, kita akan tunduk pada proses itu. Saya rasa mungkin tahapannya ini nanti para ahli dimintai keterangan. Setelah itu kita harapkan ini bisa naik ke proses penyidikan, karena prosesnya harus berlanjut ya. Apalagi kalau kita lihat di berita ataupun di IG terkait, kan masih selalu gaya bahasa yang nyinyir ya. Terus orangnya jadi ini ahli atau apa gitu ya, makin meyakinkan kita bahwa ini tidak dilakukan dengan etikat baik kalau dia sebagai ahli yang melakukan edukasi ya. Nanti silahkan dicek ke penyidik kepolisian, tapi yang saya tahu prosesnya itu akan memanggil para ahli, baik itu ahli pidana, ahli bahasa forensik linguistik, dan ahli-ahli lainnya ya, untuk kemudian proses berikutnya akan masuk. Kita harapkan penyidik menaikkan statusnya ke proses penyidikan, karena hal begini tidak bisa kita benarkan dan ini perlu menjadi pendidikan untuk masyarakat ya. Yang menyampaikan siapa? Oh, yang menyampaikan itu penyidik atau PH? PH. Nah, tanyakan dia. Karena pengacara, ini kita sama-sama pengacara. Pengacara tidak memiliki wewenang untuk mengatakan akan menghadirkan ahli, akan menghadirkan saksi, komunikasi ahli, itu tugasnya penyidik. Dan ini yang saya perlu sampaikan, ini masih proses lidik atau masih proses, belum ada unsur-unsur pidananya yang dinyatakan oleh kepolisian ataupun dari Polda Metro Jaya. Jadi untuk PH-nya biasa aja. Selain memberikan pernyataan soal potensi dihadirkan saksi-saksi ahli untuk diperiksa dalam perkara ini, Aldwin Rahadian selaku pihak kuasa hukum Ahmad Dhani pun menegaskan kalau semua bukti-bukti sudah dilengkapi oleh pihaknya. Termasuk pula diantaranya transkrip kata per kata dari pernyataan Lita Dading yang mereka permasalahkan. Ya, Ahmad Dhani sepertinya tidaklah main-main dalam menangani perkara ini. Menariknya, Syamsul Jahidin selaku kuasa hukum Lita Dading justru menanggapi semua ini dengan terbilang santai. Ya, ketika ditemui, Syamsul justru beranggapan bahwa semua itu merupakan hak dari Ahmad Dhani selaku pelapor. Sementara mereka memilih untuk menyerahkan semua ke tangan penyidik Polda Metro Jaya. Saksi tentu akan ada, saksi baru, bukti-bukti terkait sudah sangat lengkap ya. Transkrip pun kata demi kata kita sudah sampaikan, tinggal nanti bagaimana dianalisa oleh para ahli ya. Jadi ya kita tunggu. Yang jelas kalaupun ditanya update-nya bagaimana sekarang, ya proses hukumnya terus berjalan. Dan saya harapkan polisi secara profesional mengusut tuntas dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan lebih lanjut, dan karena kita meyakini bahwa di dalamnya ada unsur pelanggaran pidana. Ya silakan saja mau transkrip percakapan mana. Apakah mungkin transkrip nilai atau transkrip skripsi, mau transkrip apapun silakan, itu hak dari pelapor. Melalui yang disampaikan melalui pengacaranya, tim kuasa hukumnya, itu sah-sah. Silahkan. Kalaupun melakukan pembelaan diri silahkan, tapi nanti kan proses hukum yang akan menjawabnya ya.
oh saya ini mengedukasi, tapi juga kita merasa bahwa itu provokasi. Mari kita buktikan bersama, telaah dan nanti juga diundang para ahli, nanti penyidik yang lebih berwenang menentukan seperti apa. Jadi silahkan saja nanti bisa dikonfirmasi. Iya, kita tunggu dari kepolisian, dari penyidik, sesuai dengan manajemen penyidikan, nanti mereka sudah mengumpulkan, memeriksa saksi-saksi, terus meminta keterangan dari terlapor ya, nanti mereka akan gelar. Di sisi lain, perseteruan dengan Ahmad Dhani bukanlah satu-satunya alasan sehingga nama Lita Dading menuai sorotan tajam saat ini. Pasalnya, belum lama ini, Lita Dading turut memancing perhatian lantaran kerap kali menyuarakan kritik pedas terhadap wakil rakyat, terutama terhadap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia alias DPR RI. Apalagi, baru-baru ini Lita Dading bahkan menyuarakan kritik pedas terhadap Ketua DPR RI, yakni Puan Maharani, serta Mulan Jamila. Sontak saja, sederet unggahan itu membuat nama Lita Dading benar-benar menjadi perbincangan. Bahkan ketika ditemui, Aldwin Rahadian selaku kuasa hukum Ahmad Dhani pun tak segan untuk memberikan komentarnya terhadap unggahan Lita Dading. Menurutnya, menyuarakan kritik pedas terhadap wakil rakyat memang tidak bisa dipersalahkan, selama komentar-komentar maupun kritik itu tidak melampaui batas. Lantas, bagaimanakah tanggapan Syamsul Jahidin selaku kuasa hukum Lita Dading? Mulan Jamila katanya lo sastra Inggris, ajarin dong tuh ketua DPR. Ajarin, memalukan. Coba gue juga mau denger kamu bisa bahasa Inggrisnya seperti apa. Yuk kita debat yuk pakai bahasa Inggris yuk. Tapi kamu bukan level aku, ya. Cukup dengan mahasiswaku aja. Lo bertanding sama mahasiswaku. Ayo, berani nggak? Yuk, uji kualifikasi. Masalahnya di mana? Menanggapinya. Iya kan udah menyarankan. Kan itu udah ditanyakan, menyarankan agar speak-nya, conversation-nya, karena ini kan mewakili rakyat. Jadi mewakili daripada pengambil-pengambil kebijakan, penyusun-penyusun kebijakan, dilihat sama dunia internasional, yang lebih capable orangnya. Silakan, apalagi namanya pejabat. Kan konteksnya lain. Bukan persoalan bahwa Mas Dhani menyampaikan laporan anaknya terus kemudian ini marah-marah mengkritik, bukan. Tapi kalaupun mau, ya itu kan tidak berkorelasi. Tapi kalaupun mau, silakan. Kalau untuk mengkritik pejabat itu ya hal biasa saja. Dan Mas Dhani juga tidak keberatan, silakan aja. Ya kan? Ada kritik, ada kemudian saran, pendapat disampaikan. Tapi bukan menyerang pribadi atau mencampuri urusan orang lain. Itu udah offset kalau begitu. Ya, melebihi batas itu seperti apa sih? Dia sampaikan nggak melebihi batas itu contohnya seperti apa? Please deh, kalau Anda menjadi abang saya mungkin lupa. Yang namanya kritisi itu tidak ada batasannya. Sepanjang itu jabatannya. Selama dia menjadi menjabat, makanya jangan jadi pejabat. Kalau mau bertingkah, mau bergaya, jadi penyanyi. Cukup jadi penyanyi saja, nggak akan ada yang kritik. Selama dia menjadi anggota DPR RI, suruh baca Undang-Undang Dasar lagi. Mohon maaf ya, kuasa hukumnya suruh baca Undang-Undang Dasar lagi. Undang-Undang NRI 1945 ya, suruh baca lagi. Selama dia masih menjadi anggota DPR RI, tidak ada pemisahannya. Makanya jangan jadi anggota DPR RI, jadi penyanyi. Silahkan, nggak ada yang kritik. Ya, nggak ada yang kritik, makanya jangan bertingkah, mau undang-undang flexing. Aksi Lita Dading yang semakin vokal menyuarakan kritik terhadap wakil rakyat memang berhasil memancing silang pendapat di kalangan masyarakat. Sebagian ada yang mendukung Lita Dading, namun sebaliknya tak sedikit pula yang justru membanjiri media sosial Lita Dading dengan berbagai serangan balik. Sampai-sampai ada yang menduga kalau kritikan itu hanya disuarakan oleh Lita
demi menutupi perkara hukumnya dengan Ahmad Dhani. Sebuah anggapan yang langsung dibantah tegas oleh Syamsul Jahidin, sang kuasa hukum. Lantas, bagaimana Tah Aldwin Rahadian menanggapi ini semua selaku kuasa hukum Ahmad Dhani? Serta adakah pula saran dari Aldwin untuk Lita Gading? Lebih baik ya untuk fokus pada persoalan masalah, tidak kemudian memanfaatkan momen ketika orang mengkritisi DPR, ya kan? Karena Mas Dhani seorang anggota DPR, padahal konteksnya juga kan lain, aduan ini terkait anaknya. Terus kemudian mencoba memprovokasi untuk membuat orang tidak suka. Menurut saya itu hentikanlah hal-hal demikian, karena orang masyarakat sekarang itu cerdas, bisa memilah dan memilih, ya. Tahu mana yang kemudian punya etikat baik, yang benar, yang memberikan edukasi, mana yang kemudian mulutnya dipakai untuk provokasi. Yang mau ditutupi apa? Yang mau ditutupi apa? Ya kan nggak pernah ada yang nanya. Makanya ditanya. Kalau ditanya baru saya jawab. Baru kami jawab. Kami selaku PH-nya, kalau ditanya jawab. Kasus sebelumnya seperti apa, seperti saat ini, kami dipertanyakan ya kami jawab. Jadi tidak ada pengiringan isu dan opini. Tenang aja, apalagi PH-nya takut, PH-nya pelapor takut ini pengiringan isu, tenang aja. Santai aja. Klien saya tidak akan lari dari proses hukum. Iya, kalau dari sisi bahasa ya, yang nyinyir, terus kemudian langsung kemudian pada menyerang pribadi seseorang, ya kan? Nah, itu tentu kalau untuk orang biasa akan pasti sangat tidak nyaman. Tapi karena dia sebagai pejabat tentu ada konsekuensi logis ya, selalu mendapatkan kritik. Lagi-lagi ya kita kembalikan pada orangnya saja. Tapi ya menurut saya lagi-lagi bahwa kalau pejabatnya sendiri tidak merasa bahwa itu bagian dari perundungan ya nggak masalah. Tapi kalau kemudian itu dianggap sebagai pencemaran nama baik atau perundungan dan sebagainya, ya silahkan yang bersangkutan bisa tentu memproses ataupun menyampaikan ya ketidaknyamanannya. Tapi selama ini kan kita nggak dengar itu dari yang bersangkutan. Pencemaran nama baik. Tanya mereka saja. Pencemaran nama baiknya di mana, perundungannya di mana. Yang namanya perundungan ini kan artinya ada dampak psikologis, psikomaterial, ada psikososial dan lain-lain. Pertanyaannya terdampak nggak psikologisnya? Apakah terdampak aktivitasnya? Apakah ada dampak kerugian materialnya dari hal tersebut? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.